hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama tafsir baik dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'it tabi'in sudah banyak menjelaskan siratal mustaqim. Siratal mustaqim artinya jalan yang lurus yang Allah ciptakan terbentang dari padang mahsyar sampai ke ujung ngangaan api neraka jahanam. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala dimulainya pengadilan-pengadilan akhirat, manusia selama 50.000 tahun dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan berdiri, tidak memakai baju sehelai pun. Keadaan matahari saat itu, kata Nabi, ala qadri mailin, 1 mil dari kepala manusia, bagaikan dipanggang kepala manusia di hadapan Allah. Dengan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dimulailah pengadilan-pengadilan akhirat. Hari itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Pada hari ini orang-orang durjana, para pembuat dosa, supaya minggir semuanya, orang-orang kafir digiring, diseret oleh malaikat-malaikat yang gagah perkasa, dimasukkan ke dalam neraka oleh malaikat. Sementara orang-orang yang sempurna keimanannya, orang beriman yang masih suka bertaubat kepada Allah, orang yang beriman malas bertaubat kepada Allah, dan orang-orang munafik digiring oleh malaikat-malaikat yang gagah perkasa untuk masuk ke sebuah pintu yang maha besar. Allah menceritakan pintu itu dalam Al-Quran surat Al-Hadid. Bagian luarnya terang menderang, sementara bagian dalamnya gelap gulita, tak bercahaya sedikit pun. Disitulah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang beriman kepada Allah saat masuk ke sebuah pintu yang besar itu, tiba-tiba keluar cahaya dari tubuhnya sebesar gunung. Ada orang yang keluar cahaya dari tubuhnya sebesar bukit. Ada orang yang keluar cahaya dari tubuhnya sebesar onta. Ada yang keluar cahaya dari tubuhnya sebesar tangannya. Ada yang keluar cahaya dari tubuhnya sebesar ujung jarinya. Ada orang yang keluar cahaya dari tubuhnya sebesar ruas kukunya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan cahaya itulah mereka akan pergunakan untuk melewati jembatan siratal mustaqimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara orang munafik ketika masuk ke dalam sebuah pintu yang maha besar itu, gelap gulita, tak bercahaya sedikit pun. Orang munafik, orang yang mengaku Islam tapi benci kepada agama Islam. Orang yang mengaku Islam tapi suka mengolok-ngolok Al-Quran. Orang yang mengaku Islam tapi suka mengolok-ngolok orang yang sholat. Orang yang mengaku Islam tapi sementara dia benci kepada agama Allah, yakni agama Islam. Maka orang munafik yang semacam ini, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, disimpan, diletakkan di kerak api neraka yang paling bawah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ketika orang munafik masuk ke dalam pintu ini, tidak bercahaya sedikit pun. Dia memanggil orang yang beriman, wahai orang yang beriman, tunggu kami, berikan kami cahaya, wahai orang yang beriman. Kata orang yang beriman berkata di dalam Al-Quran, wahai orang-orang munafik, dulu engkau tertawakan kami yang sholat, hari ini engkau perlu cahaya. Carilah cahaya Allah itu di dunia. Mereka sengsara, berada dalam kehinaan dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermacam-macam saat orang melewati jembatan siratal mustaqimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang melewati jembatan siratal mustaqim
seperti terbangnya burung. Ada orang yang melewati jembatan Siratal Mustaqim seperti jalannya onta. Ada orang yang melewati jembatan Siratal Mustaqim seperti kuda tercepat di dunia yang pernah kita lihat. Ada yang merangkak, ada yang bergelantungan, ada yang terseret-seret, tertatih-tatih. Bermacam-macam keadaan manusia saat melewati jembatan Siratal Mustaqimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Percayalah Pak, ketika melewati jembatan Siratal Mustaqim, hanya amal soleh yang dapat melancarkan, yang dapat laju betul ketika melewati jembatan Siratal Mustaqimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang melewati jembatan Siratal Mustaqim itu seperti kalbarkil khatifi, seperti petir yang menyambar, seperti petir yang menyambar. Luar biasa, cepat betul perjalanannya. Dalam sebuah hadis, jembatan Siratal Mustaqim itu kecilnya seperti rambut dibelah 7, tajamnya lebih tajam dari mata pedang. Ini juga tergantung amal manusia ketika dititipkan umur di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jembatan Siratal Mustaqim itu harus dilewati. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajjil ladzina taqaw wa nazaruz zalimina fiha jithiya. Dan tidak ada seseorang pun yang tidak akan mendatangi, tidak akan melewati jembatan Siratal Mustaqim itu, kemudian orang-orang yang bertakwa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara orang-orang yang zalim, orang-orang munafik, Allah lemparkan dia ke dalam api neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat inilah yang membuat para sahabat menangis sejadi-jadinya. Ayat inilah yang membuat para sahabat menangis sampai menggigil. Ya Rasulullah, apakah kami akan jatuh? Apakah kami akan jatuh ke jembatan Siratal Mustaqim itu ya Rasulullah? Menangis sambil menggigil para sahabat. Kata Nabi, wahai sahabat-sahabatku, engkau tidak akan jatuh ke tempat jembatan Siratal Mustaqim ini, melainkan engkau akan melewati jembatan Siratal Mustaqim ini. Ketika manusia melewati jembatan Siratal Mustaqim, kata Rasulullah, banyak di antara umatku yang bergelantungan, banyak di antara umatku yang jatuh, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pak, apakah kita termasuk dari yang disebutkan oleh Nabi? Sebesar apa amalan kita, sebesar apa zikir kita, sebesar apa salawat kita kepada Rasulullah, sebesar apa sedekah kita, sementara jembatan Siratal Mustaqim begitu berat ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak di antara umatku yang gosong ketika melewati jembatan Siratal Mustaqimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika orang jatuh ke dalam jembatan Siratal Mustaqim itu, mulut neraka jahanam itu, ketika orang terjatuh, lamanya kata Nabi 70 tahun baru sampai ke dalam dasarnya api neraka jahanam. Apakah mati manusia saat terjatuh? Tidak. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Ketika hancur kepalanya, otaknya hancur, dagingnya meleleh, semua anggota tubuhnya hancur, disempurnakan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus menerus berada dalam siksaan yang sangat pedih, terus menerus berada dalam azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Ketika hancur kulitnya, disempurnakan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Panasnya api neraka itu,
kata Nabi, 69 kali lipat dari panasnya api di dunia. Allah Karim. Bagaimana nasib kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Bagaimana keadaan kita selaku umat Nabi, sementara Nabi menunggu di tepian mulut neraka jahanam, berdoa untuk umatnya. Apa doa Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allahumma salim, salim, kata Nabi. Allahumma salim, salim, ya Allah, selamatkan umatku, ya Allah. Ya Allah, selamatkan umatku, ya Allah, selamatkan umatku. Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam saking cintanya kepada umatnya. Nabi tidak senang menikmati surganya Allah sendirian. Dia khawatir ditunggu umatnya untuk diberikan telaga Haud, telaga Kausarnya, untuk diberikan minum umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika sampai di tepian mulut neraka jahanam, diberikanlah minum umat Nabi sehingga tidak merasakan kehausan akhirat. Saat itulah Nabi bercerita kepada istrinya, nanti wahai istriku Siti Aisyah, ada kalanya manusia itu sibuk dengan urusannya masing-masing. Dia tak lagi ingat dengan anak dan istrinya di 3 tempat. Ketika di yaumil hisab, ketika di yaumil mizan, kemudian yang selanjutnya ketika melewati jembatan Siratal Mustaqimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika diberikan umur oleh Allah, gunakan umur untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gunakan masa waktu, sisa-sisa umur kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena maut tidak menunggu taubatmu, maut tidak menunggu amal solehmu. Kapanpun dia ingin, tidak ada yang bisa menolaknya. Kapanpun dia ingin hadir, tidak ada bisa kekuatan apapun ingin menangkalnya. Maka kita bersiap-siap untuk menerima kematian yang akan dijemput oleh malaikat mautnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu, innahu huwal ghafurur rahim.